Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Assalam, kembali lagi di podcast Ngopi Jang. Ngobrol perihal iman, janarian Kang. Oke, nah gimana kabarnya wargi Assalam? Semoga masih sehat ya semuanya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan nih di bulan puasa ini. Jangan lupa untuk tetap terhidrasi juga. Nah ini yang paling penting wargi Assalam. Jadi harus cukup minum ya, supaya kesehatannya tetap terjaga. Oke, nah berkaitan dengan tema kita hari ini wargi Assalam pasti udah nggak asing dengan kata mager. Bukan membuat pager ya wargi Assalam, tapi males gerak gitu. Nah, berkaitan dengan tema hari ini, kita sudah ditemani dengan narasumber ahli nih. Semoga bukan ahli mager ya. Halo Ustadz Gun-Gun, apa kabar? Halo juga. Pak Ugun ah. Oh, Pak Ugun aja. Biar terlihat nih dekat gitunya Pak Ugun gitu. Biar akrab biar gitu akrab, ya. gitu. Oke, kita panggil Pak Ugun berarti wargi Assalam. Nah, Pak Ugun, hari ini kita akan bahas tentang alangkah rugi orang-orang yang mager nih. Berkaitan banget dengan saya khususnya sih sebetulnya ya Pak Ugun, kayak ada perasaan-perasaan mungkin mager gitu wajar yang kita rasakan pasti di setiap hari itu ada perasaan seperti itu. Nah, mungkin yang pertama mager ini kan berkaitan dengan rasa malas ya gitu. Nah, ada nggak sih di Al-Quran gitu yang membahas tentang larangan, khusus membahas tentang larangan bermalas-malasan gitu? Oke, yang pertama itu kan ada ya kata-kata ini. Biasanya kita sering mendengar mahfuzat al-kasalu daun, malas itu adalah penyakit. Al-kasalu amal syaitan, bahwa malas itu adalah pekerjaannya setan. Jadi kalau misalkan kita bermalas-malasan, tentu akan menjadi pemalas. Kalau sudah menjadi pemalas, berarti udah termasuk temannya setan. Jadi nggak akan diganggu lagi kalaunya. Apalagi sekarang kan di bulan suci Ramadan. Berarti kita harus benar-benar menggunakan kesempatan atau waktu yang telah diberikan oleh Allah. Betul. Pada dasarnya hakikatnya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa diciptakannya jin dan manusia itu, manusia dan jin itu untuk beribadah. Beribadah bukan sholat saja, beribadah bukan baca Al-Quran saja gitu, terus sedekah saja, tetapi ketika tubuh kita gerak untuk menyehatkan badan kita, itu merupakan salah satu dari ibadah. Supaya apa? Ketika Allah memberikan kesehatan, maka pergunakan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Karena badan kita itu ada manat gitu yang harus dijaga supaya kita itu bisa tetap konsistennya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita malas gerak juga pasti akan terkena penyakitnya. Kalau tidak olahraga terus saya tidurnya. Betul. Meskipun di bulan puasa kan tidurnya ibadah. Kalau misalkan tidak gerak-gerak, tentu saja akan bisa berpotensi penyakit bagi tubuh kita. Jadi buat warga Assalam, ingat tuh al-kasalu daun, bahwa malas itu adalah penyakit. Gitu aja. Oke, penyakit, dan nanti kita ujung-ujungnya jadi teman setan gitu ya Pak ya. Warga Assalam pasti nauzubillah min zalik ya, kita menjadi teman setan gitu. Padahal kan di bulan puasa ini justru tujuan kita untuk menghapus dosa kita dan menambah banyak amalan baik gitu ya Pak Ugun. Oke, nah tadi kita udah dapat tentang, oh betul nih di Al-Quran ada dituliskan ayat yang melarang kita untuk bermalas-malasan atau ruginya kita untuk bermalas-malasan gitu ya. Nah mungkin yang kedua, nah penasaran nih saya juga, karena kadang mager itu gak sadar gitu Pak Ugun. Jadi langsung aja berasa kayak tiba-tiba sadar, dari tadi saya diem ternyata gak ngapa-ngapain gitu. Nah bagaimana sih kok bisa gitu ada mager gitu di dalam diri kita? Menurut Pak Ugun gimana nih? Ada yang sudah ingat, ada yang lagi ingat, ada yang sering diingatkan, kan gitu ya. Kalau misalkan kita tentunya sudah ingat nih, ingatnya ingat gimana kan gitu. Kalau makanya tadi kalau misalkan kita sudah terbiasa melakukan hal sesuatu yang bermanfaat, pasti ketika seseorang itu meninggalkan misalkannya satu hari saja, dia akan merasa berdosa gitu. Meskipun misalkan gitu, aduh ya Allah tadi kata-katanya tadi ya, umpama saya
aduh saya tadi sadar. ngapain, nggak sadar kan gitu. Betul. Itu misalkan sesuatu yang luar biasa karena tadi diingatkan kembali kan, tadi sudah diingatkan, lagi ingat dan selalu diingatkan gitu, maksudnya gitu. Jadi ketika seseorang tadi merasa bersedih karena sesuatu kebiasaan dia itu tidak dilakukannya, maka itu sesuatu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ketidaksadaran kita itu ketika kita ingat, kita merasa berdosa dan bersedih. Seperti hanya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab lah, ketika misalkan sholat tahajud tiap harinya, tiap malam, tapi ketika meninggalkan tahajud satu hari saja, misalnya satu malam saja, wah menangisnya luar biasa. Nah, apakah warga Assalam atau kita bisa tidak? Ketika misalkan kita tidak sadar, terus kita misalkan disadarkan kembali oleh Allah, ada bahwa kita itu pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas harus kita lakukan, terus kita minta ampun kepada Allah, gitunya, itu sangat luar biasa. Jadi biasakan gitu aja. Dibiasakan. Berarti perasaan mager ini berarti dari hal yang tidak biasa kita lakukan gitu ya Pak Gun. Oke. Nah, berarti wargi Assalam ketika kita ingin kenapa kebiasaan mager ini bisa terjadi adalah karena itu kita tidak rutin, tidak disiplin melakukan suatu kegiatan. Tapi gimana nih kalau misalnya, maaf diedit ya. Oke. Nah, kemudian kesempatan seperti apa aja nih yang bisa memicu kita jadi mager gitu, Pak Gun? Yang memicu mager ya, yang pertama lingkungan, kebiasaan lingkungan yang tadinya males-malesan itu bisa terjadi. Terus teman juga sama, ketika misalkan kita mempunyai teman yang mager, tentu saja kita akan terbawa. Nah, jadi pemicu-pemicu mager itu memang banyak dan sangat luar biasa. Intinya, kalau seseorang imannya kurang atau lemah, pasti akan terbawa. Jadi malas, tetapi ketika misalkan saran gitu ya untuk warga Assalam supaya tidak terbawa mager, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kita harus mencari teman yang membuat kita selalu bergerak. Nah, bergerak artinya bergerak dengan nilai-nilai positif yang bisa membuat hati kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan teman-teman, tetapi teman-teman yang membawa kita nilai-nilai positif, dekat dengan Allah tadi. Jadi kalau misalkan dibiasakan kita gaul, makanya milih teman itu harus benar-benar pilih-pilih gitu. Jangan asal milih teman. Ada juga teman yang bisa menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang tidak diharapkan. Ada juga kan teman yang bisa membawa kita kebahagiaan kan gitu. Jangan salah bahwa nanti di akhirat itu teman-teman yang soleh itu akan membantu kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya supaya misalkan tidak malas, ada doanya. Kan sering kita dengar Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, semua gitu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu salah satunya supaya kita itu tidak bermalas-malasan atau malas gerak sama sekali. Itu aja. Wah. Keren banget ya warga Assalam. Tadi berarti pernyataan berteman dengan siapa saja itu tidak sepenuhnya benar ya Pak Gun ya. Karena maksudnya berteman dengan siapa saja kita tidak melihat status. Tapi yang harus dipilih-pilihnya tadi ya dari sikap mungkin ya Pak Gun. Sikap, akhlak, tutur bahasanya, apalagi kan ini bulan puisi Ramadan kan ya. Kan gitu, segala sesuatu itu dari perkataan, perbuatan itu pasti. Jadi mayul fidu min qaulin ila dailihi raqibun atib gitu. Jadi tidak ada satu perkataan pun yang pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kalau misalkan salah nanti dikoreksi ya, itu dalam Al-Qur'an. Jadi dari tutur bahasa kita harus bagus, qaulan karima, qaulan syadida, qaulan ma'rufa. Dari sikap juga sama, meskipun hati seseorang baik, tetapi di lingkungan itu melihat dari penampilan kan salah satunya. Kalau misalkan kita rajin sholat tapi pakai anting naonan gitunya, tapi misalkan pakai baju wah sarawek itu naonan, karena yang dilihat itu tadi penampilan gitu, meskipun hatinya baik gitu. Oke, nah itu dia pentingnya
punya lingkungan dan teman-teman yang membawa kita ke dalam kebaikan. Wargi Assalam. Jadi selain daripada menghindarkan kita dari sikap mager, tapi juga membimbing mungkin ya kita Bisa. bersama-sama menjadi lebih baik begitu ya Pak Ugo. Iya, seharusnya kita jadi motivator, penyemangat buat teman-teman kita supaya tidak mager, menunjukkan kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka Allah akan berikan balasan 10 kebaikan. Tuh, Masya Allah itu dalam Al-Qur'an loh ya, kan gitu. Jadi masa Allah sudah menawarkan yang hal terbaik, tetapi kita tidak dan tidak bersemangat untuk mengajak kebaikan, bahkan menunjuk saja sudah dapat, gitu ya. Apalagi kalau mengajak kebaikan, menunjukkan ini di mana misalnya, di mana pangausan, pangausan di palid itu sok darongkapan gitu. Apalagi kalau kita dapat mengajak mereka untuk datang ke majelis taklim. Apalagi kalau misalkan sekarang bulan puasa kan gitu, jadi berlipat-lipat ganda amal kebaikannya itu. Ini kesempatan kita yang diberikan oleh Allah, jangan disia-siakan. Kita tidak tahu apakah kita itu setelah bulan puasa itu kita masih hidup atau misalnya kan gitu. Minimal ketika Allah mencabut nyawa kita, bahwa kita itu mempunyai sedikit bekal gitu yang bisa diharapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Wah, Masya Allah. Nah, Wargi Assalam. Jadi kalau mager rugi ya? Rugi pisan. Aduh. Rugi banget Wargi Assalam. Jadi, nah itu dia. Jadi kesempatan yang bisa memicu mager itu tadi dari salah satunya lingkungan dan teman gitu, ya, Pak. kebiasaan kan gitu. Nah, itu harus diperhatikan Wargi Assalam. Jangan lupa bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan hikmah dan berkah. Jadi daripada mager, mending kita paksakan diri untuk cari. Tong seueur teuing tidurnya. Kan tidur ibadah, Pak Ustaz. Gitu. Ayahnya tidur misalkan dari sudah sahur nih, misalkan ke maghrib kan gitu, berarti itu teh mager dah itu. Kalau kayak gitu kira-kira ada pahalanya nggak, Pak Ustaz? Eta mah pahala naon atunya. Makanya kan banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan pahala menahan lapar dan dahaga saja. Kan gitu, kita tidak mendapatkan pahala baca Quran, tidak mendapatkan. Terus kita tadi pergi ke dalam kebaikan kan tidak, fasabiqul khairat. Kan hanya mendapatkan itu saja, ada tidur kan dari sahur sampai maghrib kan gitu. Apa yang dilakukan kan gitu. Dan apa juga yang akan diharapkan gitu, maksudnya gitu. Wah, sayang banget ya Ustadz ya. Sayang sekali. Gitu mah pokoknya mah terlalu. Terlalu. Oke, sip. Tadi kita udah tahu nih tentang yang pertama, ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang malas-malasan. Kemudian kita juga udah tahu nih kebiasaan mager tuh kenapa bisa terjadi. Tadi karena kita tidak mendisiplinkan diri, tidak memaksakan diri untuk rutin melakukan kebaikan gitu. Terus tadi ada kesempatan yang bisa memicu mager, yaitu lingkungan, kebiasaan dan teman ya juga. Gitu Pak Ugun. Nah, terakhir nih yang ditunggu-tunggu, asik, supaya kita terhindar dari sikap mager nih, terhindar dari rasa mager, tips biar produktif atau tips kegiatan yang bisa kita lakukan selama bulan puasa gitu Pak Ugun. Yang pertama, setelah kita sahur itu jangan tidur lagi. Nah, gunakan misalkan baca Quran kan gitu ya. Ada kegiatan bagaimana caranya supaya kita tidak ngantuk. Terus misalkan kita pergi ke masjid sholat berjamaah, di sana tadarus lagi misalnya gitu ya. Setelah misalkan subuh kan kita biasa menunggu waktu duha nih, sholat duha, baca Quran lagi. Itu olahraga, misalkan jalan biasa kan, jalan kaki, jangan sampai olahraga lari di Cibaduyut ke alun-alun misalkan kan itu yang buat gitu, masalahnya takutnya haus gitu. Nah, sana boleh tidur, boleh misalkan gitu, tapi tidur itu seperlunya, jangan tidur terus kan gitu. Zuhur kita pergi masjid, datang ada ke pengajian kan gitu, ada kajian duha kan gitu ya. Betul. Jadi sering dengerin tausiah meskipun di YouTube gitu ya, jangan terlaluan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kita gunakan waktu yang ada itu digunakan untuk nilai-nilai positif tadi, baca buku agama atau apa, supaya kita terhindar dari mager tadi. Pokoknya jangan mager. Itu harus digunakan kan 30 hari tuh, sayang nih setahun sekalinya diberikan kesempatan oleh Allah teh. Jadi kenapa Allah memberikan dan mempercayakan kita untuk hidup
dan masih dihidupkan gitu, masih disehatkan oleh Allah supaya apa? Supaya kita itu bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, terutama kan di bulan suci Ramadan, karena orang yang berpuasa atau orang yang berpuasa itu amaliannya hanya hamba Allah dengan Allah gitunya. Jadi kita dengan Allah. Jadi jangan menyia-nyiakan hal tersebut. Nah, jadi buat warga Assalam semuanya ya, tipsnya seperti itu. Jangan bermalas-malasan. Gunakan waktu yang ada, ngaji Quran, fastabiqul khairat, atau apalah yang membuat kita semangat untuk melakukan ibadah. Betul. Gitu. Saya juga setuju nih tadi sama Pak Ugun. Jadi yang pertama adalah jangan tidur lagi, itu betul sekali warga Assalam. Soalnya kerasa sama saya juga nih Pak Ugun. Kalau tidur lagi tuh anehnya jadi males gitu, kesananya ngapa-ngapain tuh berat gitu berat. Pak Ugun. Tapi kalau nggak tidur lagi, kita mulai langsung dengan tadarus, nanti tuh akan terdorong sendiri warga Assalam. Jadi kalau udah ngaji nih, nanti tuh pasti, aduh ngapain lagi ya gitu. Ada semangat gitu lah. Betul, tadi betul kata Pak Ugun tuh. Karena bulan Ramadan ini banyak kegiatan, ada sholat duha, sholat duha mah selalu ya. Selalu. Maksudnya. Ya salaman. Terus kita juga waktunya lebih banyak karena kita nggak perlu makan siang, nggak perlu makan malam gitu warga Assalam. Wah, alhamdulillah keren banget materi hari ini nih dari Ustadz Gun-Gun atau dari Pak Ugun gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak nih. Sami. Pak Ugun udah ngasih ilmunya untuk wargi Assalam gitu. Wah, ilmunya sangat bermanfaat dan penting sekali untuk diketahui untuk wargi Assalam gitu ya. Dan saya khususnya sih alhamdulillah saya bisa live gitu langsung dengerinnya dari Pak. Tapi punten ya warga Assalam ini pakai ini nih gitu dia. Tadi teh kirain teh kopiahnya rusuh. Jadi ya pakai ya tidak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah, saya mah tetap ganteng kasepnya pakainya itu. Masya Allah, iya dong masa cantik ya. Oke, kalau begitu wargi Assalam, sekian podcast Ngopi Jang hari ini dengan tema alangkah rugi orang-orang yang mager. Jadi wargi Assalam jangan pada mager ya. Yuk kita kejar kebaikan di bulan Semangat. Baik, terima kasih Ustadz Gun-Gun. Kalau begitu jangan lupa wargi Assalam untuk selalu menyaksikan podcast Ngopi Jang yang selalu tayang setiap harinya di kanal YouTube SMA Plus Assalam. Kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.